Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan menggunakan fitur dari Laravel Excel. Kita buka dulu maksudnya apa. Nih, jadi kita ketika datanya ini kita bisa ambil atau simpan datanya menggunakan Excel atau kita ubah menjadi Excel ya. Di sini. Pertama kalian buka Laravel Excel, versinya versi 3.1. Kemudian installation, kalian copy ini ya, panggil lewat terminal. Saya udah panggil lewat terminal ya ini. Website Excel 3.1. Nah, ketika error nanti muncul root composer just for my website Excel 3.1 satisfiable by Math website Excel 3.1 and Math Excel 3.1 requires PHP 7.0. Their PHP version is 8.2.8 does not satisfy that requirement. Jadi katanya PHP kamu terlalu tinggi gitu versinya, jadi nggak bisa. Jadi kita scroll lagi. Nah, lakukan ini composer require math website Excel. Nah, nanti kalian panggil lagi dengan yang tadi. Nah, maka akan berhasil. Oke, akan berhasil. Oke, ini udah berhasil ya karena kayak gini. Selanjutnya kita buka ke bagian export. Buka yang 5 menit quick start. Nah, ini kalian buat dulu ya. Tadi bikin ini kayak bentar. Oh, user export aja guys, gak usah bikin modelnya ya, ini aja. Kalian copy, kalian pastekan ke sini. Kita pakai user aja, user export, nggak usah pakai s user. Nah, ini kita enter. Nah, maka kita akan dibuatkan di mana nih? Make export. Cari itu ya, ada di mana dia? Ah, ini di app, kemudian export, kemudian user export. Kemudian kalian buka bagian view tampilannya ya. Kalian copy aja semua ya. Bisa ribet-ribet, kalian copy aja. Control V. Kenapa nih? Kayak ada yang kurang. Baru sedikit-sedikit. Aduh. Oke, coba. Pertama kita ubah ininya dulu. Kelasnya. Oke. Ini user export element from collection. Hapus nggak sih ini? Oke. Kita copy. Invoice nggak ada ya? Ya aja semuanya. Kalian copy. Nah, oke. Invoice ini kan udah, masih nge-lag. App export.
class is not found. Invoices. Gak apa-apa, mungkin itu emang kayak gitu, tapi tetap masuk ya. Apa salah ya invoice? Sebenarnya bisa saya ubah juga. Untuk kelasnya user export implement from view. Oke, kita ganti aja ya. Kelas user export, ini ada implement from view, ini ada from view, kemudian isinya public function view, kemudian return view, export invoices. Sini doang, sampai kurung awal gini. Oke, lanjut. Kita pakai variabel data, kita panggil array deh. Array membuka, kemudian user akan nih, jangan lupa titik koma biar nggak ada merah. User punya kecil, user kemudian tanda panah, punya gede baru user, kemudian get, koma. Kasih kelas dulu untuk usernya. Nah, kita mau mengambil dia berdasarkan user controller, berdasarkan ini yang kita tulis di sini. Oke. Tinggal di copy yang bagian ini, order by ya, order by sampai sini. Oke, biar adminnya dulu kan begitu. Mana tadi user expert, ini dihapus dulu nih, ganti namanya, kita paste, nah gitu. Kemudian return view-nya gantilah admin garis miring user garis miring excel. Belum dibikin ya rute excel. Ini jabatan SC. Nah, disitu kita buat, ini kan kita sudah buat panggilan buat ke folder Excel ya, yang itu tinggal buat di view. Nah ya, view di sini user ya, admin user kemudian Excel ya, tinggal buat di sini. Ini kan udah kita buat, buka nih. Nah, ini kita buka, tinggal klik ini excel .let.php, enter. Udah jadi kan. Kemudian kita balik lagi ke halaman Excel, kemudian cari yang tabelnya. Nah, ini tabel. Ini doang ya, satu. Iya, yaudah tinggal di copy, pastekan di sini. Oke.
Oke, kalau yang kecil ini namanya small. Oke, jadi kalau tulis angkanya ini, misalnya ini praktis per SM12. Untuk ininya hapus, Ya. Oke, ambil T body aja. ini Excel, ini MT. Nah, jadi kalau kita lihat di Macron ya, Rootnya belum ada lagi dibuat. yang kita di sini, tapi tidak ada ya. Nah, kita coba Oke, dulu. halaman logik sudah selesai kita buat ya, sudah selesai kita desain. Setelah halaman logik selesai kita desain, selesai sebenarnya akan desain Kita halaman tes dulu TD bisa. yang mana kita coba masuk ke Nah, dashboard dulu. Nah, ini ya, menu admin data user. Nah, ini akan kita desain terlebih dahulu. TD 1 misalkan, Controller. Yang namanya itu PHP Artisan dan TD 2 itu ya. Controller. Enter. Nah, setelah selesai jadi, kita Dua. akan masuk ke HTTP controller. Ya, yang bisa kita buat. Setelah kita selesai, jadi kita akan masuk ke HTTP controller. Nah, jangan lupa rutenya kan. Panggilannya udah Excel ya kan di sini. Filenya udah ya kan di sini. Sekarang tinggal rutenya yang belum. Rute. Nah, rute kita masih di user ya, masih di user. Jadi tinggal ini. Kasih comment tag biar nggak bingung. Excel ini. Nah, copy aja sih dari kita copy aja yang ini, yang user create. Hampir mirip kan. Pastikan di sini. Tinggal dikasih user, bukan user create tapi user Excel. User Excel create Excel gitu. Nah, sekarang tinggal kita ke user controller buat untuk bagian Excel gitu. Gimana ya di bawah sini ya, Excel. Kita buat public function Excel gitu. Kurung buka, kurung tutup, kurung kurawat, enter. Feature. Download ya. Kalian copy yang ini, return Excel download invoices Excel SX. Nah, taruh di sini. Nah, jangan lupa kasih kelas ya. Package apa yang ini yang bingung. Kawan-kawan ya. Yes, website Excel package Excel. Oke. Bentar ya guys, package, pakai yang package. Kemudian untuk invoice exportnya kita kasih juga masih import plus. Oh nggak usah guys, nggak ada, emang nggak ada. Yes, website Excel package Excel. Oke. Ini kalau Oh ini nggak ada, emang nggak ada karena ya kita tadi buatnya apa yang pas terminal user export. Iya sih, user export. sudah kita return dan kita tinggal menambahkan coach. Nah, coach ini kita copy dan login saja. Nah baru bisa diimport karena udah ada kelasnya. Ganti dia menjadi user, sorry. Mana? User. Nah, kalau controller Ini ya. kita ganti. Ini kawan-kawan ya. Ini nama file kita. Sekarang tugas kita akan ini. Kurang user Excel. Ini udah selesai. Sekarang bagaimana ketika diklik menuju bukan ini ya. Ketika diklik ya menuju ke tempat
yang kita ini 14. Supaya ada kelas di sini ditambahkan. aku masuknya ke data Setelah ini user ganti jadi iya non-index. data Kita user. gunakan public function indexan tadi. Nah, sekarang kita coba Tinggal mengatur ini non-index. Karena kita gunakan kita ke bagian mana, berarti view ya, bagian view Excel ataupun ke indeks dulu, indeks dulu. indexan tadi. Nah, sekarang kita coba tes. Bisa. Ya, sudah selesai. Nah, sekarang Iya, kita ke indeks menambahkan dulu. yang kita mau diri. Next dulu cari yang Nah, sekarang bagian kita coba tes. Excel. Bisa. Ya, sudah Mana ya? selesai. Di atas nih. Nih. Excel ya. Refresh. Kita klik. Nah, Excel sudah ke download ya. Coba kita buka ya. User Excel. Tinggal dikasih rute aja sih. Ref-nya dikasih rute Nah, Excel. sekarang kita coba tes. Kurang awal 2 kali root, Nah, sekarang kemudian kurung buka kurung tutup kutip 1, kemudian user Excel. Ini ada langsung. Udah. Kemudian kita coba ya. Gimana kalau kita refresh, kemudian kita klik, maka dia akan mendownloadkan Excel. Kita lihat apakah datanya sudah benar. Masih kacau ini, name dan email doang nih. Kita refresh. Nah, Excel sudah ke download ya. Coba kita buka ya. Nah, ini nanti kita sudah berhasil mengekspor Excel. Oke. Sama seperti kayak nampilkan data ya. Oke, tinggal diisi ya bagian Excelnya kan tadi cuman asal ke download doang ya, Excelnya belum diedit. Tinggal ditambah-tambahin name, email yang kayak kemarin itu loh, bagian tambah data ya kan, Kita refresh. jabatan, Nah, sekarang kenapa? Karena kita tidak punya variabel jabatan ada yang namanya is tugas ya, status sama udah ya, is tugas gak usah. Kemudian tinggal dikasih for each dan for n di badinya, for each and for n ini masukin ke dalam. Nah, gitu. Di enter tab. User as item, variabel user as gede semua ini, as variabel item. Itu tuh tampil dari bagian yang mana ya, user controller. Nah ini bukan yang mana tadi ya, indeks, bukan ini. Oh, yang dari user expert. Nah ini usernya dari sini. Nah sekarang kita buat lagi trtd nya ya, tr nya. Nah aku jadi gini, tr kok jadi er. Nah ini di enter, kemudian dimasukkan ini. Nah hapus biar rapi. Sorry, kita tambah satu lagi. Kurang nomor kita. Nah gitu. Kurang awal 2 kali ini untuk nomor,
variabel loop mengarah ke iteration. Nah, yang kedua itu kurung rawal 2 kali buat nama variabel item nama. Nah, ini kita copy lagi. Nah, selanjutnya email ya, udah tinggal ganti email. Kemudian jabatan, ganti jabatan. Isi tugas, atau saya di sininya isi tugas. Nah, isi tugas false. Oh, untuk isi tugas ribet nih. Bentar, jabatan. salah. Dikasih, hapus dulu. Di sini kasih .if, enter. Kemudian di tengahnya kasih else, kasih .else. Nah, ini enter lagi. Nah, gitu. TD-nya di dalam sini. Nah, kemudian TD if-nya apa nih? Item is tugas. Variabel item. Mengarah ke is tugas. Isi tugas sampai dengan false. Nah, TD-nya apa? Ini belum ditugaskan. Nah, pada ini sudah ditugaskan. Sudah ditugaskan. Coba kita cek. Saya mau tambahin data, ini terlalu dikit. Namanya siapa ya? Yono. Di sini kita ganti Yono. Jabatannya admin. Simpan. Kita buat user baru ya. Satu lagi deh biar rame. Namanya sudah kita buat. Sekarang kita mau lihat dari localhost-nya ya. Menggunakan PHP MyAdmin atau MySQL. Agak lama emang. Tambahin lagi aja. Jody. Oke, kita buka. Cek. Oke, isi nyala. Kita lihat ke project manajemen tugas.
lihat user. Guys, ini sudah dibuatkan ya, Tini, Rusi, Yono, Jahil, karyawan, admin, karyawan. Coba satu diganti, misal si Tini diedit ya. Oke, lanjut. Si Rusi sudah ditugaskan. Masih error di sini misalnya. Ini gitu dulu. Oke, sekarang coba kita buat lagi Excelnya ya. Kita klik. Error nih, variabel usernya nggak ada. Ternyata kita kurang menambahkan di sini. Ini dikasih variabel data dan datanya masuk. Kan usernya ada di data, variabel data. Koma ya. Kita lihat, kita cek lagi. Salah nih. Data aja, variabel data nih. Apa nih katanya nih? Masih si variabel data. Orang ini harus pakai ini. Pakai gini nanti. Cek dulu deh. Salah. Sebentar guys. Kayak tadi ya. Ini kita buat table sampel nih. Kita buat nanti Iya, benar kayak gini guys. Kelasnya salah berarti. Kelas usernya kayaknya salah deh. Yang ini kayaknya nih, Illuminate. Coba kita coba lagi ya. Salah. The iteration. What iteration? Mana sih di Excel kan? Bentar ya guys, ada salah di mana? Oke guys, udah dikasih tahu sebenarnya kesalahannya iteration. Iteration nggak ada. Yang betul itu iteration, mana ya? Excel ini iteration. Kita coba lagi. Refresh, kemudian ke Excel. Nah, maka dibuatkan. Jadi kita lihat ya. Oke, sudah benar kan datanya, status jabatan sudah ditugaskan gitu ya. Gitu. Kemudian ini kenapa duplikat ya, invoice 1 terus sampai 2, 3, 4, 5 gitu ya duplikat. Nah, kita mau nggak duplikat kayak gitu.
terus ke bagian user controller lagi. Ini kalian buat yang namanya variable file name untuk file namanya kan, file name file name file. Nah, file name kemudian sama dengan now, waktunya sekarang, kurung tutup, dengan formatnya hari ya kan, day, kemudian month, kemudian years. Kemudian dikasih juga horse apa nih, i dan s, titik koma. Kemudian di sini tinggal kalian buat data usernya. Kemudian di sini kasih titik dan di copy ke tengah titik ini. Bentar guys, kita cari kesalahan dulu di mana nih. Oke, sudah saya betulin. Di sini tadi kurang format dan di sini ada tadi invoices, harus dihapus dulu. Kemudian kita cek lagi apakah sudah berjalan. Nah, ini kasih underscore ya. Coba kita refresh, kemudian kita Excel. Oke, dia sudah memberikan data user dan tanggal dan waktu ya, jam. Oke, segitu dulu. Kita lihat dulu ya opennya. Oke, sudah masuk datanya. Kita lanjutkan, kita akan merapikan tampilannya ya. Tampilannya kan tadi masih kurang bagus ya. Tinggal kalian pertama ini dulu ya. Ini biar tabel, ukuran tabelnya seapa gitu. Ini berikan width, kemudian 20. Kasih ke semua ini bagian name, email, jabatan, dan status. Kemudian kita kasih juga untuk yang nomor biar rapi ya. Kemudian kasih align center biar tulisannya itu berada di tengah ya. Kemudian kasihkan juga di bagian ini nomornya biar di tengah. Kemudian kasih juga di bagian jabatan ya. Kemudian di apa sih namanya, isi tugasnya juga sudah ditugaskan atau belum ditugaskan, maka akan diketangahin. Kemudian kita kasih juga untuk judulnya ya. Judulnya ini kita kasih TR, kemudian TH lagi, kemudian data user, berarti dia buat satu baris penuh untuk data user, kemudian ini satu baris penuh untuk tanggal, dan satu baris penuh untuk jam. Ini kita kasih full span biar nggak ada, berarti tabel apa sih namanya, dia kotakan itunya dia agak panjang ya. Ini call span, kemudian align nya ketengahin juga, kemudian tanggal dan pukul. Ini tuh kalian buat di bagian user controllernya, kalian hapus yang ini, kalian jadikan seperti ini. Kemudian di user exportnya kalian kasihkan tanggal, now, format, day, month, dan years, kemudian jamnya hours. Ini apa nih? Aku nggak tahu ini, pokoknya ini second, hours, dan second gitu. Ini coba kita buat lagi ya, kita buat lagi Excel, kita lihat. Nah, maka
dia sudah memberikan data user nih, kemudian tanggal, pukul, dan datanya. Oke, untuk video kali ini sampai di sini dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya.